Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elviana Putri Puspitasari. Nama saya Zara Tulkisti. Kami dari kelas 6C Perbankan Syariah ingin menjelaskan tentang analisis kinerja keuangan bank konvensional dan bank syariah. Kinerja bank menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi stakeholder seperti investor, kreditur, pemerintah, dan masyarakat. Mengingat banyaknya pihak yang berkepentingan, penilaian kinerja bank sangat penting dilakukan berdasarkan pada penilaian manajemen perusahaan dalam melaksanakan seluruh tugasnya. Kinerja keuangan merupakan prestasi yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan baik, maka tingkat kesehatan perusahaan baik pula. Sebaliknya, jika kinerja keuangan perusahaan buruk, maka tingkat kesehatan perusahaan juga akan buruk. Perbankan di Indonesia memiliki peran penting bagi pertumbuhan perekonomian negara. Fungsi penting bank dalam menunjang perekonomian suatu negara merupakan alasan mengapa kinerja keuangan bank perlu dianalisis untuk menguji dan menilai tingkat kesehatannya. Sebagai salah satu lembaga keuangan, bank perlu menjaga kinerja keuangannya agar dapat beroperasi secara optimal. Statistik Perbankan Indonesia (SPI OJK) menyatakan kinerja keuangan perusahaan perbankan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Data Statistik Perbankan Indonesia mencatat rasio CAR, NPL, ROA, BOPO, dan LDR tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 pada perbankan konvensional berfluktuasi berfluktuasi. Rasio keuangan bank syariah tahun 2010 sampai dengan tahun 2017, dari data tersebut dapat dijelaskan bahwa CAR Bank Syariah pada tahun 2010 berfluktuasi hingga tahun 2017. NPL perbankan syariah pada tahun 2010 sampai tahun 2012 mengalami penurunan, tetapi di tahun 2013 hingga tahun 2014 kembali mengalami kenaikan. Di tahun 2015 sampai tahun 2017 kembali mengalami penurunan. ROA perbankan syariah tahun 2010 berfluktuasi hingga tahun 2017. BOPO pada bank syariah juga berfluktuasi pada tahun 2010 mengalami penurunan hingga tahun 2012. Tahun 2013 mengalami kenaikan sampai tahun 2015, tetapi tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan. LDR tahun 2010 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. OJK mencatat bahwa kinerja keuangan bank syariah secara keseluruhan juga mengalami tren naik dari tahun ke tahun. Walaupun dalam 5 tahun terakhir bank syariah masih sulit melawan bank konvensional, karena kinerja keuangan bank syariah masih lambat, terutama pada kekuatan modal, likuiditas, dan efisiensinya. Pada dasarnya, prinsip pengelolaan bank konvensional dan bank syariah sangat berbeda. Dapat dilihat dari prinsip dasar bahwa bank konvensional berprinsip bebas nilai dengan memandang uang sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan, sedangkan bank syariah sangat menunjang prinsip syariah Islam yang tidak ada pembebasan nilai dengan memandang uang sebagai alat tukar. Hal ini akan menimbulkan perbedaan dalam kinerja keuangannya, bahwa bank konvensional dalam pertumbuhan dananya akan tumbuh dengan adanya pemberian bunga, sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil. A. Telaah teori. 1. Teori sinyal. Teori sinyal menunjukkan matematis informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dan dengan informasi. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana satu perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Pada laporan keuangan, informasi menjadi unsur yang sangat penting bagi stakeholder, seperti investor dan pelaku bisnis yang menyajikan gambaran perusahaan baik di masa lalu maupun keadaan yang masih akan datang.
Kedua, kinerja keuangan. Kinerja merupakan cerminan kemampuan suatu perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian keberhasilan dari berbagai macam aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan aturan-aturan pelaksanaan secara baik dan benar. Ketiga, bank. Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tanggal 10 November 1998, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, dan simpanan giro. Kegiatan menyalurkan dana berupa pinjaman yang diberikan kepada masyarakat. Sedangkan jasa bank lainnya merupakan pendukung kegiatan pokok dari bank. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada rasio keuangan. Menurut Kasmir 2012, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Adapun rasio keuangan meliputi A. Capital Adequacy Ratio atau CAR, B. Non-Performing Loan (NPL), yang C. Return of Asset (ROA), D. Biaya operasional per pendapatan operasional (BOPO), E. Loan to Deposit Ratio (LDR), dan yang F. Return of Equity atau ROE. Kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian keberhasilan dari berbagai macam aktivitas yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Penilaian kinerja keuangan perlu dilakukan untuk mengetahui sehat atau tidak sehatnya suatu perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan baik, maka tingkat kesehatan perusahaan baik juga. Sebaliknya, jika kinerja keuangan perusahaan buruk, maka tingkat kesehatan perusahaan juga akan buruk. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.